Saya melihat bahwa operasi Satgas yang dilakukan di Papua itu tidak efektif selama ini. Sehingga kalau sampai dengan saat ini masih terjadi kontak tembak. Itu. Yang kedua, saya minta untuk seharusnya dengan berbagai macam insiden, ya, aparat kita non-organik yang ada di Papua maupun organik, ya, harus mampu untuk menangkap para pelaku. Masa kita punya kemampuan IT untuk mendeteksi, ya, pergerakan teroris saja kita bisa lakukan. Masa pergerakan KKB kita tidak bisa deteksi? Seharusnya bisa dideteksi. Kemudian Satgas yang kita tugaskan di Papua, ya, ada Satgas Selang, kemudian ada Satgas Nemangkawi, ya, kemudian ada Satgas Matoa dan lain-lain. Itu banyak sekali sebenarnya di sana. Kalau kita lihat di Timika itu yang standby di situ tuh kurang lebih ya bisa sekitar 10 jenderal mungkin yang keliling di Timika untuk melakukan pemantauan terhadap pengamanan di wilayah Freeport dan sekitarnya. Masa kok kita bisa kecolongan sampai terjadi penembakan seperti itu? Ini kan menurut saya aneh. Itu negara sebesar ini, ya, kemampuan aparat kita sekian banyak yang ditugaskan di Papua tidak mampu untuk menghadang dan menghentikan pergerakan KKB. Ada apa sebenarnya? Itu. Jadi saya minta untuk kasus penembakan terhadap Brigjen TNI I Gusti Putudani ini segera diungkapkan siapa pelakunya. Kalau KKB siapa KKB-nya ditangkap segera. Itu karena jarak tembaknya hanya 200 meter. Itu minimalkan selongsong peluru dengan titik penembakan itu seharusnya bisa diketahui. Itu. Ya, jadi saya rasa kasus ini jadi pelajaran berharga untuk kita evaluasi secara total, ya, kinerja dari Satgas kita yang ada di Papua. Itu. Kalau Satgas tidak efektif, kita harus tarik dan kita cari pola baru untuk kita terapkan sistem pengamanan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi berbagai macam ancaman dan gangguan teror di Papua. Itu.